Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini atau malam ini kita kembali kepada renungan dari Majelis Resort GKI Sampit edisi Rabu tanggal 15 April 2026. Adapun nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita yaitu dari Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Dan nas ini saya baca hanya ayat 38 sampai ayat 39. Selebihnya Bapak Ibu dapat baca selanjutnya sampai selesai. Dengan judul Tanda Yunus. Saya akan baca ayat 38 sampai 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, saya mengambil tema dalam perenungan pada saat ini, yaitu iman yang dewasa, tidak butuh atraksi, tapi relasi. Saya ulangi, iman yang dewasa tidak butuh atraksi, tapi relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mungkin ada sebagian orang yang haus dengan mujizat. Atau boleh dikatakan orang mau percaya kepada Tuhan kalau ada tanda nyata yang mereka lihat. Misalkan Bapak Ibu, doa yang terjawab dengan seketika, setelah ia berdoa langsung ada jawaban doa. Ketika ia masalah dalam ekonomi, dia berdoa maka masalah ekonomi itu langsung selesai. Ada juga dia berdoa untuk kesembuhan dan kesembuhan itu dia pikir secara ajaib. Nah, itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada segelintir orang yang haus dengan mujizat. Dan bisa dikatakan mereka itu sebagai pemburu mujizat. Nah, pemburu mujizat dalam tanda kutip ya, pemburu mujizat. Tapi lupa mencari sang pembuat mujizat itu. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan dalam tema tadi, bahwa iman yang dewasa tidak butuh atraksi atau mujizat yang spektakuler. Tetapi ia percaya meskipun tidak melihat tanda. Nah, bahwa Tuhan bekerja melebihi apa yang ia pikirkan. Tuhan bekerja melebihi apa yang ia minta atau doakan. Jadi iman yang dewasa adalah orang yang menjaga relasinya dengan Tuhan dalam ketaatan, dan ia terus percaya dan percaya tanpa ia melihat sebuah tanda, tetapi ia yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan terus bekerja melampaui apa yang ia pikirkan, melampaui apa yang ia doakan atau minta dalam hidupnya. Yang kedua yang kita lihat dari nas ini, Tuhan Yesus dengan gamblang menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus untuk membuktikan jati dirinya atau jati diri Yesus. Dengan itu mungkin mereka baru percaya kepada Yesus. Nah, Yesus menjawab dalam ayat 39 tadi, menyebutkan mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Lalu Yesus hanya memberi tanda Nabi Yunus sebagai satu bukti yang akan diberikan kepada mereka. Dan tanda Yunus ini sebagai teguran Yesus atas ketegaran hati mereka, atas ketegaran hati para pendengar yang mungkin juga tertuju kepada pemburu mujizat tetapi tidak mencari sang pembuat mujizat itu. Nah, teguran itu pertama mulai cerita Yunus, Bapak Ibu. Dikatakan cerita Yunus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Melalui ini Yesus menceritakan 3 hari 3 malam ia di jantung bumi, dalam arti mengalami kematian. Artinya ia bercerita tentang kematian dan kebangkitannya.
Dan ini tanda kemenangannya atas maut untuk keselamatan manusia. Dan dari cerita Yunus juga menceritakan pertobatan orang-orang Niniwe karena khotbah Yunus atau firman Tuhan yang disampaikan Yunus. Dan kita lihat cerita selanjutnya, ratu dari selatan datang jauh-jauh untuk mendengar hikmat Salomo. Itu sebagai sebuah perbandingan oleh Yesus untuk menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mencari tanda kepada Yesus ketika itu. Namun, di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat, ada seorang yang lebih besar daripada Yunus. Ada seorang yang lebih besar dari Salomo, yaitu Yesus, Tuhan kita. Yang saat itu berdiri di hadapan mereka, tetapi mereka tidak percaya. Dan justru mereka menolaknya. Itulah yang disebut tadi sebagai penyakit pemburu mujizat, tapi hati mereka tertutup terhadap sang pembuat mujizat itu. Nah, pesan kepada kita dari nas ini Bapak Ibu, pesan kewaspadaan bagi kita. Dunia saat ini menawarkan banyak hikmat, baik itu teknologi, filsafat, media sosial, dan kita sering lebih antusias mengejar hal-hal itu daripada mendalami firman Tuhan atau baca firman Tuhan. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa mungkin saja hal tersebut bisa memberi solusi di dunia ini, tetapi itu tetap kecil hasilnya dibandingkan kehadiran Yesus di hidup kita. Janganlah teknologi yang berkembang ini menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Kristus telah bangkit. Kita tidak perlu lagi mencari tanda akan keberadaannya. Tetapi yang kita perlukan ialah membuka hati kita untuk Yesus. Nah, membuka hati untuk Yesus itu artinya Bapak Ibu menyediakan tempat baginya untuk hadir dan berkarya dalam kehidupan pribadi kita. Ini adalah bentuk kerendahan hati untuk menerima Roh Kudus, menaati tuntunan Tuhan dan mengizinkan firman-Nya mengubah hidup atau membaharui kemanusiaan kita. Bukan memaksa kehendak kita, dan ini melibatkan kepercayaan, pertobatan, dan penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari, bahkan setiap detik napas hidup kami, Tuhan selalu ada untuk menyertai kami, bahkan juga mengingat kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus berjalan dalam iman dan ketaatan mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ada banyak hikmat dunia yang bisa menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan teknologi dan kemajuan dunia boleh berkembang, tetapi yang lebih utama yaitu bagaimana kami menjadi orang yang terutama terlebih dahulu mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan menjalani semua hal dengan segala kemajuannya, tetap bersandar dan mendasari semua itu dengan firman Tuhan dan ketaatan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kewaspadaan telah Engkau ingatkan kepada kami untuk waspada, sehingga dalam perjalanan kehidupan kini ke depan kami tetap ada untuk percaya kepadamu, mengandalkan Engkau, dan meyakini pertolongan dan berkat-Mu, bimbingan-Mu, keselamatan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, anak-anak kami, dalam perjalanan kehidupan di tengah berbagai tantangan dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.